Shalom, selamat siang dan selamat datang di final project kami oleh grup 5. Sebelum kita mulai nih perbincangan kita atau talk show kita pada hari ini, ada baiknya kita perkenalan dulu nih tentang siapa aja yang ada di grup 5. Grup 5 sendiri ada 5 perempuan, yaitu ada Kezia, ada Gloria, ada Greatisa, ada Miske, dan juga yang terakhir ada Sofia. Tapi tentu saja perbincangan ini tidak afdol kalau kita tidak kenalan sama speaker yang akan kita tanya-tanya ini pada saat ini. Nah, speaker kita ini bernama Nabila Aurelia Syahrin, yaitu mahasiswa bisnis di Universitas Ciputra. Nah, untuk lebih jelasnya boleh kepada Kak Nabila untuk memperkenalkan sedikit latar belakangnya juga mungkin, dan kepada Kak Nabila waktu dan tempat kami persilahkan. Oke, terima kasih banyak Kak Kesya. Jadi, perkenalkan, nama saya Nabila Aurelia Syahrin. Kakak-kakak bisa panggil aku Nabila. Aku dari jurusan International Business Management Universitas Ciputra. Nah, untuk latar belakang sendiri, aku asalnya dari Parigi, Sulawesi Tengah, dan latar belakang keluarga, sebenarnya aku dari keluarga yang dibesarkan dari keyakinan Islam, cuman beberapa tahun akhir ini aku mulai mengenal, mulai mempelajari lebih dalam tentang Kristenan, dan aku memutuskan untuk mengikut Kristus. Terima kasih Kak, salam kenal semuanya. Oke, salam kenal nih Kak Nabila. Sangat luar biasa ya kepada Kak Nabila di umur yang masih sebaya dengan kita, dia punya tekad untuk bisa mengambil keputusan selangkah untuk menjadi pengikut Kristus. Tapi pada saat ini kita tidak akan membahas tentang hal itu, tapi kita akan membahas sedikit tentang eskatologi. Sebagai pertanyaan pembuka, apa sih yang Kakak ketahui tentang eskatologi itu sendiri? Silakan Kak, boleh dijawab. Oke, baik Kak. Jadi kalau menurut dari sepengetahuan yang saya tahu, eskatologi itu berbicara tentang kejadian akhir zaman, kemudian peristiwa kedatangan Tuhan, terus peristiwa kebangkitan, dan lain sebagainya, Kak. Itu sih, Kak, dari saya. Oke, Kak. Thank you ya. Selanjutnya, kita akan masuk ke pertanyaan berikutnya. Kira-kira kalau tadi Kakak udah jelasin tentang dalam eskatologi itu ada akhir zaman, kalau menurut Kakak, kapan sih terjadinya akhir zaman itu? Boleh Kak nih sharing. Oke, kalau pastinya sendiri, jujur aja aku juga nggak tahu kira-kira kapan sih terjadinya akhir zaman ini. Akhir zaman kan juga bisa dikaitkan dengan peristiwa kedatangan Tuhan ya. Dan Tuhan sendiri juga mengatakan bahwa tidak ada seorang pun yang tahu tentang terjadinya ini. Malaikat-malaikat tidak tahu, anak tidak tahu, hanya Bapa yang tahu. Dan cuman Tuhan juga sudah mengatakan beberapa tanda-tanda tentang akhir zaman, dan menurut saya juga tanda-tanda ini sudah banyak yang tergenapi. Jadi saya merasa bahwa akhir zaman ini sudah dekat. Itu sih Kak. Oke, terima kasih atas jawabannya Kak. Kita next ke pertanyaan berikutnya. Menurut Kakak, amit-amit ya, kalau misalkan Kakak meninggal hari ini, kemana Kakak akan pergi? Kakak juga bisa menjelaskan bagaimana dengan orang-orang yang tidak percaya saat meninggal nanti mereka akan dibawa kemana. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak. Jadi kalau menurut saya sendiri, yang saya tahu bahwa kita sebagai orang-orang percaya ketika meninggal nanti itu tidak langsung ke surga, cuman kita berada di seperti ruang tunggu ya, sampai menunggu kedatangan Tuhan untuk mengangkat kita bisa bersama-sama dengan Allah di surga. Nah, sementara gimana untuk orang-orang yang tidak percaya? Kalau dari yang saya tahu, ketika kita percaya pada Tuhan Yesus, maka kita bisa diselamatkan dan tidak ada jalan lain, maka orang-orang yang tidak percaya ini tidak bisa diselamatkan. Gitu, Pak. Oke, terima kasih, Kak. Pertanyaan selanjutnya, percayakah Kakak dengan adanya pengangkatan pada akhir zaman? Dan kira-kira kalau Kakak percaya, menurut Kakak,
Seperti apakah terjadi pengangkatan itu? Boleh jelaskan ya, Kak? Oke, Kak. Jadi kalau apakah saya percaya? Iya, benar. Saya percaya tentang adanya pengangkatan karena ini juga sudah ada dalam Alkitab juga. Dan seperti apa sih pengangkatan itu? Yang saya tahu, pengangkatan itu dimulai dengan turunnya Tuhan dari surga, kemudian Tuhan membangkitkan orang-orang yang sudah meninggal dan disertai dengan pengangkatan orang-orang percaya yang masih hidup untuk bisa bersama-sama dengan Allah di surga. Seperti itu, Kak. Oke Kak, terima kasih untuk jawabannya. Sekarang pertanyaan terakhirnya nih Kak. Di sini ada 3, tapi saya rangkum jadi 1. Yang pertama, menurut Kakak nih, siapa yang akan mengalami kebangkitan? Terus, kapan kebangkitan itu terjadi dan bagaimana sih proses terjadinya kebangkitan itu? Boleh Kak? Oke, terima kasih Kak. Jadi kalau siapa sih yang akan mengalami kebangkitan? Ini kalau setahu saya yang mengalami kebangkitan itu adalah orang-orang percaya pada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kemudian kapan sih kebangkitan itu terjadi? Jadi untuk detail pastinya itu saya juga kurang tahu. Cuman yang pasti kebangkitan ini terjadi pada akhir zaman dan ada beberapa pandangan yang saya pernah dengar bahwa kebangkitan ini terjadi sebelum adanya masa penganiayaan. Karena Tuhan ingin menyelamatkan orang-orang yang sudah percaya dan mereka tidak perlu mengalami masa kesulitan itu. Kemudian bagaimana sih terjadinya kebangkitan? Jadi sama seperti peristiwa pengangkatan tadi, di mana sangkakala berbunyi, kemudian Tuhan itu turun dari surga dan akhirnya membangkitkan orang-orang percaya yang sudah meninggal. Gitu Kak. Terima kasih. Oke, karena kita sudah selesai melakukan talk show, sedikit perbincangan dengan speaker kita tadi, tibalah kita pada saat ini di mana kita harus membahas secara tuntas, kita kupas tuntas sesuai dengan WDK, konteks wawasan dunia Kristen yang telah kita pelajari tentang teori eskatologi. Kita mulai pada pertanyaan yang pertama. Oke, baik. Sesuai dengan apa yang telah dikatakan oleh Kak Nabila tadi, bahwa tidak ada yang tahu tentang kapan terjadinya akhir zaman. Oke, mungkin ada sedikit kekeliruan dan saya akan membenarkannya, bahwa akhir zaman telah berlangsung pada hari-hari akhir saat ini, namun belum terpenuhi di mana kerajaan Allah tersebut telah hadir. Semenjak kedatangan Kristus yang pertama, orang Kristus menyebut ini dengan already but not yet atau heard and not yet. Dimulainya akhir zaman dapat kita lihat dari tanda-tanda akhir zaman yang telah muncul. Kemudian ini bisa dilihat dari terjadinya penganiayaan besar-besaran pada martir-martir Kristus, banyaknya bencana alam dan perang, dan juga yang terakhir kemunculannya antikristus. Oke, saya akan meluruskan jawaban dari Kak Nabila tadi mengenai pertanyaan ini, yaitu orang yang telah meninggal tidak hilang secara kekal, namun secara fisik atau jasmani kembali ke tanah sesuai Mazmur 146 ayat 4. Sedangkan jiwa roh orang mati masuk ke dalam Firdaus atau Hades. Kedua tempat ini disebut dengan intermediate stage atau tempat antara sebelum jiwa orang mati dihakimi untuk pergi ke surga maupun neraka. Orang-orang yang percaya masuk ke dalam tempat yang disebut sebagai Firdaus atau yang disebut dengan pangkuan Bapa. Sedangkan Hades merupakan tempat orang-orang yang tidak percaya mendapat hukuman. Namun sekali lagi ini bukan keadaan terakhir mereka, karena keadaan terakhir akan datang ketika mereka dipersatukan kembali dengan tubuh mereka dan menghadapi masa penghakiman terakhir pada kedatangan Kristus yang kedua. Jiwa yang berada dalam Firdaus dan Hades tidak dapat bertukar tempat lagi, dan yang di Hades tidak dapat kesempatan untuk mengalami surga. Oke, saya akan meluruskan jawaban dari Kak Nabila tadi mengenai pertanyaan ini, yaitu orang yang telah meninggal tidak hilang secara kekal, namun secara fisik atau jasmani kembali ke tanah sesuai Mazmur 146 ayat 4. Sedangkan jiwa roh orang mati masuk ke dalam Firdaus atau Hades. Kedua tempat ini disebut dengan intermediate stage atau tempat antara sebelum jiwa orang mati dihakimi untuk pergi ke surga maupun neraka. Orang-orang yang percaya masuk ke dalam tempat yang disebut sebagai Firdaus atau yang disebut dengan pangkuan Bapa. Sedangkan Hades merupakan tempat orang-orang yang tidak percaya mendapat hukuman. Namun sekali lagi ini bukan keadaan terakhir mereka, karena keadaan terakhir akan datang ketika mereka dipersatukan kembali dengan tubuh mereka dan menghadapi masa penghakiman terakhir
pada kedatangan Kristus yang kedua. Jiwa yang berada dalam Firdaus dan Hades tidak dapat bertukar tempat lagi, dan yang di Hades tidak dapat kesempatan untuk mengalami surga. Oke, saat ini saya akan merespon jawaban dari Kak Bila mengenai pengangkatan. Jadi Kak Bila ini bilang bahwa dia percaya adanya pengangkatan ya. Sebenarnya ada 3 pandangan atau doktrin dari manusia mengenai pengangkatan orang yang percaya. Yang pertama ada premilenialisme, itu adalah pandangan yang menganggap bahwa pengangkatan dan kedatangan Kristus kembali itu sebelum masa 1000 tahun, di mana masa 1000 tahun itu akan terjadi secara literal. Nah, pandangan ini terbagi lagi menjadi 2, yaitu historis dan juga dispensasional. Nah, historis ini sendiri adalah di mana orang-orang mempercayai bahwa sebelum pengangkatan terjadi, gereja akan mengalami tribulasi atau masa sengsara, yang dilanjutkan dengan masa sengsara besar setelah terjadinya pengangkatan. Nah, sedangkan yang dispensasional di mana orang-orang mempercayai bahwa orang percaya atau gereja tidak akan mengalami tribulasi sebelum pengangkatan. Jadi, di saat pengangkatan terjadi, orang percaya akan terangkat secara tiba-tiba, seperti yang dikatakan oleh Kak Nabila tadi, dan kedua jenis dari pandangan ini mempercayai bahwa pengangkatan akan terjadi secara fisik atau jasmani. Nah, ini adalah doktrin yang paling banyak dipercayai, namun sebenarnya doktrin ini adalah doktrin yang paling keliru karena dalam doktrin ini kedatangan Tuhan Yesus ke bumi menjadi 2 kali. Kemudian ada pandangan postmilenialisme. Ini adalah pandangan yang menganggap bahwa kedatangan Kristus kembali itu setelah masa 1000 tahun yang dijelaskan tidak secara literal. Namun dalam pandangan ini sebenarnya tidak dijelaskan secara rinci bagaimana pengangkatan orang yang percaya. Kemudian ada pandangan yang terakhir yaitu amilenialisme. Ini adalah pandangan yang menganggap bahwa kerajaan Allah telah datang melalui kedatangan Kristus pertama kali dan akan disempurnakan saat kedatangannya kembali di langit dan bumi baru. Nah, pandangan ini percaya bahwa kedatangan Kristus adalah peristiwa tunggal yang disusul dengan kebangkitan orang mati dan orang yang percaya yang masih hidup, yang pada saat itu akan diubah dan diangkat menyongsong Kristus di awan-awan, lalu turun ke bumi untuk mengalami penghakiman terakhir. Nah, doktrin ini adalah doktrin yang paling hampir benar dari penafsiran yang benar mengenai pengangkatan dalam kitab 1 Tesalonika 4 ayat 16-17, di mana pengangkatan akan terjadi setelah masa kesusahan besar di bumi, di mana orang-orang yang percaya akan diangkat dan menyongsong Tuhan Yesus di awan-awan, bertemu dengannya, dan turun ke bumi bersama-sama untuk mengalami penghakiman. Oke, baik, untuk pertanyaan selanjutnya, siapa saja akan dibangkitkan, yaitu semua orang yang telah mati sebelum kedatangan Kristus kembali. Sesuai dengan bunyi Yohanes 5 ayat 28 sampai ayat yang ke-29, yang berbunyi, janganlah kamu heran akan hal itu, sebab saatnya akan tiba, bahwa semua orang yang ada dalam kuburan akan mendengar suaranya, dan mereka yang telah berbuat baik akan keluar dan bangkit untuk hidup yang kekal. Tapi mereka yang telah berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum. Oke, yang kedua pertanyaannya yakni kapan terjadinya kebangkitan tersebut? Jadi kebangkitan tersebut terjadi pada waktu Kristus akan kembali ke dunia, sesuai dengan bunyi 1 Tesalonika 4 ayatnya yang ke-16 sampai ayatnya yang ke-17 yang berbunyi, sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu kita yang hidup dan masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Pada pertanyaan terakhir ini adalah tentang bagaimana proses terjadinya kebangkitan tubuh. Jadi jika kita mengklarifikasi sedikit dari apa yang disampaikan speaker kita, yaitu Nabila, tadi dia salah mempersepsikan apa yang menjadi pertanyaan kita. Di mana pada saat ini kita berbicara tentang kebangkitan tubuh, sedangkan yang ia maksud atau yang ia jawab adalah tentang pengangkatan, di mana dia menjelaskan prosesnya bahwa akan ada sangkakala dan kita hilang. Tapi pada kenyataannya kebangkitan tubuh yang kita maksud ini adalah proses terjadinya tidak ada yang bisa memperkirakan bagaimana, karena prosesnya terjadi dalam sekejap mata, di mana kita orang yang percaya akan berganti tubuh menjadi atau mendapatkan tubuh kemuliaan, di mana tubuh kemuliaan sendiri mempunyai sifat diskontinu dan kontinu. Yang berlanjut atau kontinu itu hanyalah fisik kita, dan yang tidak berlanjut atau diskontinu ini adalah pernikahan dan melahirkan. Dalam Matius 22 ayat 30, adanya kematian itu juga diskontinu, kemudian adanya air mata pada Wahyu 21 ayat 4, dan juga kesedihan itu tidak juga berlanjut pada tubuh kemuliaan yang kita punya.